Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Tema renungan kita pada hari ini adalah strategi menata pola pikir generasi milenial. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Pengkhotbah dan Amsal. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita perlu mengenal ciri khas ataupun karakteristik tiap-tiap generasi supaya pergaulan kita lebih efektif, komunikasi kita lebih efektif. Saya sebagai seorang dosen, pendeta, dan juga jurnalis perlu mengenal siapa yang saya layani, mahasiswa saya, jemaat saya, pembaca setia saya. Dan saudara mungkin sebagai orang tua, sebagai pemimpin di masyarakat, apapun profesi saudara, saudara juga perlu mengenal siapa atasan saudara, siapa bawahan saudara, siapa orang tua saudara, dan siapa orang-orang di sekitar kita, termasuk ke dalam karakteristik generasi apakah mereka. Nah, tetapi fokus kita pada hari ini, kita akan membicarakan tentang strategi menata pola pikir generasi milenial. Namun tetap kita mempunyai waktu sekilas untuk mengenal tiap-tiap generasi, ya, supaya tidak salah kaprah begitu, ya. Nah, jadi saudaraku, setiap masa memiliki nama untuk menyebut generasi muda. Ada yang menyebutnya pemuda atau youth, ya, remaja, teruna, orang muda. Nah, Salomo sebagai penulis kitab Pengkhotbah dan juga menulis Amsal juga pernah menjadi orang muda yang berjaya pada zamannya. Nah, zaman dan julukan dapat berubah, namun nilai kekal yang mendidik orang muda tidak pernah berubah. Nah, dengan cara itulah kita menata pola pikir generasi milenial karena kita punya firman Tuhan. Nah, melalui tema renungan kita kali ini, kita akan mempelajari dua hal saja, yakni mengenal karakteristik atau ciri-ciri beberapa generasi, dan yang kedua, bagaimana strategi kita sebagai pendidik, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang tua, guru, menata pola pikir generasi milenial. Nah, sekarang kita perhatikan dulu beberapa generasi yang ada di gambar ini. Ada baby boomers, ada generasi X, generasi Y, generasi Z, dan satunya lagi adalah generasi Alpha. Secara sekilas, ini generasi baby boomers, ya. Saya dan adik yang ada di gambar situ menemani paman yang pendeta. Nah, paman yang pendeta ini sudah generasi baby boomers, ya, dengan beberapa teman sudah generasi baby boomers. Sedangkan saya dan adik di situ adalah generasi X, ya. Jadi ada dua generasi bertemu di dalam foto ini, ya. Nah, namun kita melalui ini kita melihat sekilas siapakah sebenarnya baby boomers itu. Nah, baby boomers adalah orang-orang yang dilahirkan pada tahun 1946 sampai 1960. Nah, jadi kalau saudara ada di situ, ya berarti saudara julukannya adalah generasi baby boomers, ya. Kalau saya generasi X, ya, karena kelahiran tahun 1970. Nah, generasi baby boomers yakni rentang tahun 1948 sampai 1960. Generasi ini disebut baby boomers karena berasal dari kata bom, ya, jadi boomers. Jadi dia dilahirkan pada sesaat setelah kemerdekaan begitu, ya. Jadi masih ada trauma-trauma bomnya begitu. Jadi baby boomers. Nah, lahir pada masa-masa mempertahankan kemerdekaan dan berbagai perang yang telah berakhir sehingga perlu menata kehidupan bernegara. Generasi ini cenderung tidak suka menerima kritik, sedangkan uang dan pengakuan dari lingkungan itu adalah target mereka. Nah, loyalitas dan dedikasi di dalam bekerja menjadi poin positif bagi generasi baby boomers.
Generasi baby boomer sangat peduli terhadap keturunannya. Mereka tidak ingin anak-anak mereka merasakan kesusahan yang dirasakannya saat masa-masa kemerdekaan ya. Jadi senantiasa menginginkan keturunannya lebih baik. Nah, generasi saya, yakni generasi X, itu adalah generasi tahun kelahiran 1961 sampai 1980 ya. Nah, jadi inilah gambaran ya generasi X. Generasi X ini adalah generasi yang mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Oleh sebab itu, pemikiran mereka lebih maju daripada generasi baby boomers. Mereka cenderung suka akan resiko dengan mengambil keputusan yang matang. Generasi X sangat terbuka dengan kritik dan saran demi terwujudnya efisiensi di dalam bekerja. Kehidupan antara pekerjaan, pribadi, dan keluarga cenderung seimbang karena pemikiran bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Nah, berkat didikan generasi baby boomers, generasi ini memiliki ketekunan di dalam bekerja. Mereka ingin menjadi lebih sukses dari orang tua mereka, sehingga sebagian mereka juga mulai memiliki jiwa pengusaha. Apalagi generasi ini mulai mengenal yang namanya komputer, sehingga mulai berpikir secara inovatif dan kreatif untuk mempermudah kehidupan manusia. Yang berikutnya adalah generasi Y, lebih muda daripada generasi X, kelahiran tahun 1981 sampai 1994. Generasi Y ini adalah generasi milenial yang lahir pada saat teknologi sedang berkembang pesat. Generasi ini mulai mendapatkan informasi secara cepat dengan pendidikan yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi ini penuh ide-ide visioner, inovatif untuk melahirkan pengetahuan dan penguasaan iptek. Mereka cenderung ambisius sedang bekerja, di samping kerja kantoran, sebagian juga membuka bisnis sendiri supaya lebih sukses dan lebih jaya daripada keluarga mereka. Nah, mereka ini gaya hidupnya juga seimbang ya. Sering sekali mereka mencari pekerjaan yang menunjang lifestyle mereka ya, gaya mereka. Mereka kalau tidak cocok dengan satu pekerjaan, gampang ya untuk mencari pekerjaan yang baru. Nah, generasi yang berikutnya masih di generasi Y, yakni generasi yang dilahirkan pada era globalisasi. Generasi milenial ini cenderung bersifat konsumtif. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli gadget yang terbaru tentunya, membeli kendaraan, jalan-jalan, dan kuliner. Mereka juga mulai sadar pentingnya properti untuk keluarga. Oleh karena itu, ada beberapa di antara mereka yang mulai memikirkan untuk mengambil cicilan rumah, kendaraan, dan sebagainya. Nah, kemudian generasi yang berikutnya adalah generasi Z, yakni kelahiran tahun 1995 sampai 2010. Generasi Z ini sudah semakin canggih karena dilahirkan di saat teknologi sudah sangat tinggi sekali. Mereka lebih gemar bermain gadget dibandingkan bermain tradisional. Generasi Z cenderung menyukai sesuatu serba instan. Begitu akrabnya dengan internet, generasi Z ini suka mencari popularitas dengan aktif di berbagai media sosial dengan macam-macam gaya. Mereka cenderung menghabiskan uangnya untuk keperluan penampilan, makan di restoran terkenal, jalan-jalan. Mereka suka belanja online, banyak menjadi sukses sebagai YouTubers, dan kemudian kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi membuat generasi ini juga mudah untuk mendapatkan uang secara online dan instan, bukan hanya dari pemberian dari orang tua, tetapi hasil dari bekerja mereka sendiri ya. Luar biasa generasi ini ya, sangat maju dan cukup mandiri. Nah, generasi yang paling muda adalah generasi Alpha, yakni kelahiran tahun 2011 sampai sekarang. Jadi umurnya sekitar 9 tahun. Nah, generasi Alpha ini sudah terlahir ya
dengan teknologi yang luar biasa canggihnya, dan sejak dari kecil, bahkan dari bayi, mereka kadang-kadang sudah mengerti gadget, dan mereka juga cepat ya mencari penghasilan. Kadang-kadang di saat umur mereka masih sangat muda, karena mereka jago teknologi, mereka sudah bisa mandiri dan mencari uang jajan sendiri. Nah, jadi jiwa entrepreneur ya generasi alfa itu sudah mulai kelihatan. Jadi orang tua perlu memberi pengawasan kepada generasi ini supaya tetap berada di jalan Tuhan ataupun di rel Tuhan. Nah, sekarang bagaimana cara menata strategi ya? Strategi menata pola pikir generasi milenial. Yang pertama, generasi milenial tidak ingin hidupnya dihabiskan hanya untuk bekerja. Mereka ingin dinilai berdasarkan hasil kerja, bukan durasi mereka menghabiskan waktu di kantor. Nah, jadi strategi G2-nya adalah kita memakai firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat 13, akhir dari segala yang didengar ya. Ini dari pengkhotbah dulu, pengkhotbah 12 ayat 3. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi ajarkan generasi milenial untuk hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Jadi kita ingatkan bahwa pekerjaan mereka itu mesti sesuai dengan passionnya. Jadi bukan mengejar keuntungan semata. Karena Alkitab mengajarkan masing-masing kelak pekerjaan kita akan diuji dengan api. Kalau pekerjaan kita itu nilainya adalah seperti emas, semakin dibakar semakin murni. Tapi kalau pekerjaan kita bagaikan jerami, sekali dibakar maka habis ya. Lalu yang kedua, strategi menata pola pikir generasi milenial adalah karena yang kedua, generasi milenial tergolong sangat sibuk karena orang tua mendaftarkan mereka ke berbagai kursus dan sekolah. Mereka sering sekali ingin meminta pengakuan, afirmasi, penghargaan dari atasan dan juga dari guru dan juga dari orang tua. Nah, strategi G2 untuk menata pola pikir mereka, kita pakai Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kita menekankan tentang firman Tuhan bahwa sekali kelak nanti di zaman akhir ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka segala pekerjaan kita, segala talenta kita akan kita pertanggungjawabkan kepadanya. Jadi kita tuntun mereka agar bekerja dengan jujur, dengan baik ya, dengan hati yang mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama. Cara yang ketiga, generasi milenial adalah generasi di era internet dan media sosial begitu berkembang, sehingga mereka kadang-kadang memiliki harapan ataupun ekspektasi yang lebih tinggi, dan kadang-kadang mereka ada yang bisa mencapai apa yang mereka harapkan, kadang-kadang nggak bisa. Nah, jadi dengan demikian kita perlu menata pola pikir mereka dengan Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi kita ajarkan nilai-nilai kekal dari firman Tuhan supaya terus tekun ya, jangan ingin menghasilkan sesuatu serba instan ya, mengajarkan tentang keuletan, integritas kepada mereka. Yang keempat, generasi milenial bercita-cita memberikan sumbangsi ataupun kontribusi bagi masyarakat. Itu bagus ya. Nah, tetapi seandainya kalau tidak bisa dicapai dalam waktu terdekat, ya tetap sebagai orang tua, guru, dosen kita memberikan bimbingan kepada mereka dengan Mazmur 126 dan 5 ayat 5 dan banyak lagi ayat yang lain. Orang-orang menabur dengan menjujurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita ajarkan nilai-nilai dari Alkitab yang kekal, bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, tidak ada kata terlambat, selalu ada semangat ya untuk mereka yang tidak bisa mencapai
target mereka kalau mereka terlalu ambisius. Nah, lalu yang berikutnya, generasi ini, milenial, memiliki cara pandang yang berbeda. Generasi ini menganggap bahwa pekerjaan adalah salah satu cara untuk membuat hidup mereka lebih bermakna. Maka mereka lebih membutuhkan bimbingan dan nasihat dari pimpinan dibandingkan bos yang suka memerintah mereka. Nah, kita memberikan bimbingan jitu, strategi jitu dari Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, ini adalah satu motivasi yang sangat besar kalau mereka bertekun di dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, bahwa satu saat mereka akan dihargai di hadapan raja, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, bekerja tidak sekedar untuk menghasilkan uang dan kebutuhan hidup. Nah, jadi ini perlu kita ketahui dan kita perlu membimbing mereka dengan memberikan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kita tekankan bahwa hidup takut akan Tuhan menjamin generasi kita tidak akan kelaparan dan menjadi pengemis atau menjadi peminta-minta. Itu adalah janji Tuhan. Saudaraku, saya sangat suka dengan satu ayat dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada seorang yang menuliskannya di dalam bentuk prosa sebagai berikut. Apabila seseorang dipanggil untuk menjadi seorang penyapu jalan, dia harus menyapu jalan, bahkan seperti Michelangelo melukis, atau Beethoven mengarang musik, atau Shakespeare menulis puisi. Ia harus menyapu jalan begitu baik hingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti dan untuk berkata, di sini hidup seorang penyapu jalan yang besar yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, sekarang saya gubah menjadi bukan penyapu jalan, melainkan seorang guru sekolah minggu. Karena banyak orang menjadi guru ya, dan juga di gereja banyak sekali orang menjadi guru sekolah minggu. Apabila seseorang dipanggil untuk menjadi seorang guru sekolah minggu, ia harus mengajar bahkan seperti Michelangelo melukis, atau Beethoven mengarang musik, atau Shakespeare menulis puisi. Ia harus mendidik anak dengan begitu baik hingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti untuk berkata, di sini hidup seorang guru sekolah minggu yang besar yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Saudara, saya sungguh sekali memperoleh banyak inspirasi melalui ayat ini dan kemudian diprosahkan seperti ini sehingga memacu saya senantiasa untuk menjadi dosen yang kreatif, pendeta yang sangat inovatif, dan juga jurnalis, seorang penulis buku yang terus belajar dan membaca. Nah, bagaimana dengan saudara sekalian? Kiranya kita juga dapat mengembangkan profesi kita dengan kreatif dan inovatif. Mari kita melakukan firman-Nya dengan pertolongan Allah Roh Kudus, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.